Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Razia makanan dan minuman jelang Natal dan Tahun Baru, petugas gabungan menemukan makanan tidak layak edar di sejumlah toko modern di Kota Salatiga. Perayaan Natal dan Tahun Baru kian dekat, harga sayur mayur di Grobogan malah naik 2 kali lipat. Di balik sikap jenakanya cucu Presiden Joko Widodo, Jan Etes diam-diam menggeluti olahraga basket. Hendak mendahului kendaraan di depannya, sebuah bus pariwisata menabrak keras truk dari arah berlawanan di Jalan Raya Mengganti Desa Losari, Kabupaten Banyumas. Akibatnya sopir tewas terjepit badan bus. Tabrakan keras terjadi antara bus pariwisata dan truk di Jalan Raya Mengganti, Desa Losari, Kecamatan Rawalo, Banyumas, Minggu malam. Kerasnya benturan mengakibatkan 2 kendaraan rusak parah pada bagian depan. Dari video amatir warga, tabrakan juga menyebabkan supir bus bernama Ahmad asal Purbalingga terjepit badan bus. Petugas bersusah payah mengeluarkan tubuh korban dari bus. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Margono Soekario Purwokerto, namun nyawanya tak tertolong. Menurut saksi, kecelakaan terjadi saat bus melaju dari arah Cilacap menuju Yogyakarta. Setiba di lokasi, bus hendak mendahului kendaraan di depannya, namun tanpa diduga muncul truk dari arah berlawanan. Posisi yang sedemikian dekat membuat supir bus tak bisa menghindar sehingga tabrakan tak terelakkan. Dari arah Purbalingga mau ke Cilacap. Terus sampai kejadian Di desa Losari ya. Losari. Kita kebetulan di belakang ya. Jadi nggak tahu persis. Tahu-tahu dia. Selain menelan korban jiwa, kecelakaan juga mengakibatkan 2 penumpang bus menderita luka-luka sehingga harus dirawat di Puskesmas Rawalo. Satlantas Polresta Banyumas terus menyelidiki kasus tabrakan ini dengan menyita bus dan truk. Nanang Ananur melaporkan dari Kabupaten Banyumas. Dinas Kesehatan dan Satpol PP Kota Salatiga gencar merazia makanan khas Natal dan Tahun Baru agar makanan layak dikonsumsi. Di sejumlah toko modern, petugas menemukan makanan kadaluarsa sehingga langsung disita. Jelang Natal dan Tahun Baru, petugas gabungan Dinas Kesehatan dan Satpol PP Kota Salatiga merazia sejumlah toko modern penjual makanan di Kota Salatiga Senin pagi. Petugas menyasar makanan dan minuman yang sudah tak layak dikonsumsi namun tetap dijual. Di sejumlah toko, petugas menemukan berbagai jenis makanan yang sudah kadaluarsa sehingga berbahaya bagi kesehatan konsumen. Petugas tidak berkompromi sehingga langsung menyita seluruh makanan yang tak layak konsumsi dan tak layak edar dan selanjutnya dimusnahkan. Ada di salah satu toko, jadi roti basah. Kemudian roti basah, meskipun itu juga dari brand terkenal, tapi kalau kita tidak teliti, itu kita temukan ede, kemudian produk minuman, kita mengkomunikasikan segera. Kalau bisa memang harus diretur, ya harusnya itu disingkirkan. Pengelola toko modern mengaku telah rutin melakukan pemeriksaan masa edar makanan untuk melindungi para konsumen. Makanya kita tiap hari memang rutin, jadi ada jadwal rutin, misalnya jam 2 itu memang kita cek expired dan tiap hari kita memang ngecek expired yang sudah mau, jadi bukan sudah, karena didata dengan komputer. Jadi tiap hari memang sudah keluar apa yang harus diambil memang mendekati expired. Petugas mengimbau warga yang berburu makanan khas Natal dan Tahun Baru untuk memperhatikan masa edar makanan saat berbelanja. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Ya, mengisi libur sekolah, puluhan anak di Kota Salatiga mengikuti hitan sehat yang digelar secara gratis. Meski banyak anak mengaku tidak kesakitan karena memakai sistem laser, masih ada saja anak yang takut hingga menangis. Sabarkan hatimu ya, Nak ya. Momen liburan sekolah dimanfaatkan 80 anak-anak mengikuti hitanan sehat di Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Didampingi orang tua, anak-anak secara bergilir masuk ke ruang hitan.
Proses gitan yang cepat tidak membuat anak-anak takut. Meski begitu, ada saja yang menangis atau mengalihkan ketakutannya sambil bermain ponsel. Adanya gitan gratis dari salah satu produk makanan singkong asal Salatiga ini ternyata banyak peminat. Takut nggak? Enggak. Nggak takut? Sakit nggak? Enggak Nggak sakit sini. Terus ini umur berapa ini? 12. 12 tahun. Ini sunat ini keinginan sendiri, gitan ini. Ya. Terus ini isi liburan sekalian gitu ya. Sunat ini keinginan sendiri apa? Diajak orang tua ini? Diajak orang tuanya. Oh, diajak. Ini nanti libur sekolah ini? Oke. Jadi pas ngisi libur sekolah gitu ya? Nggih. Biar nggak ganggu sekolah. Terus sebelumnya rasanya apa aja? Takut atau apa tadi sebelum masuk? Takut-takut gitu. Disontek sakit nggak? Agak sakit. Proses gitanan di masa liburan sekolah kerap digelar agar masa penyembuhannya tidak mengganggu waktu sekolah. Selain itu, metode gitan laser dipilih karena pendarahan saat proses gitanan bisa berkurang dengan masa penyembuhan yang lebih cepat. Tujuannya sih kita memang pengen berbagi dan juga kita pengen mengajak adik-adik biar nggak takut hitan, karena kita bikin hitan itu tuh yang senyaman mungkin. Kemarin juga ada acara di Wahi juga, kita ada motivator sama Ustadz, jadi biar hitannya itu fun gitu, jadi kayak adik-adik juga suka seperti itu. Meminimalisir perdarahan, jadi karena dengan laser sehingga pembuluh darah itu tertutup oleh lasernya tersebut. Ya. Pak, kalau untuk penyembuhan Pak, setelah pasca gitan itu berapa lama Pak dengan metode ini? Ya. Penyembuhan rata-rata antara 3 sampai 5 hari. Tentu kita akan awasi, nanti setiap ada keluhan bisa menghubungi kita dan kita ada jadwal kontrolnya. Peserta gitan diizinkan dari anak usia 1,5 tahun hingga 19 tahun. Dengan adanya gitan sehat ini bisa menjangkau warga kurang mampu untuk mendapatkan fasilitas gitan oleh tenaga profesional tanpa harus mengeluarkan biaya. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Keluarga Presiden Joko Widodo menggelar pengajian memperingati 1000 hari wafatnya Ibunda Sujiatmi Noto Miharjo di Solo. Acara pengajian yang digelar hari Minggu itu dihadiri Presiden Joko Widodo. Pengajian digelar secara tertutup di kediaman almarhumah Sujiatmi. Selain Presiden Jokowi dan 3 adik perempuannya, acara pengajian juga dihadiri Kapolri, Kapolda Jateng, dan Wakil Wali Kota Solo. Untuk cucu hanya Gibran dan istri yang mengikuti pengajian. Sementara 2 cucu lainnya, Kahiyang dan Kaesang, telah izin tidak dapat mengikuti pengajian. Pengajian untuk mengenang wafatnya Ibunda Jokowi digelar secara terbatas karena masih pandemi COVID-19. Adik bungsu Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada semua undangan dan hadirin yang hadir di pengajian. Diketahui Ibunda Presiden Jokowi wafat pada 25 Maret 2020 di Kota Solo. Almarhumah meninggal setelah melawan penyakit kanker dalam beberapa tahun terakhir. Sudah 2 tahun ya Mas ya Mbak, kita tidak bisa menyelenggarakan tahlilan, hanya diantarkan ke tetangga-tetangga, ke saudara-saudara. Nah, ini karena pandemi sudah agak menurun, alhamdulillah bisa diselenggarakan. Seluruh keluarga hadir semua ya? Ya, alhamdulillah semua. Siapa aja? Ya, tadi ada Mas Jokowi tadi. Untuk tamu undangan? Dan ada Mas Wali, undangan-undangan tetangga-tetangga, saudara-saudara jauh, saudara-saudara dekat, semuanya. Pak Jokowi baru sampai Solo hari ini. Ini hari ini pada jam 8.30. Masih dari keluarga Presiden Joko Widodo, cucu pertamanya Jan Etes tampil perdana di laga eksibisi basket di Kota Solo. Sedikit grogi, Jan Etes nyaris salah memasukkan bola basket ke ring sendiri. Anak pertama Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, bermain dengan posisi point guard. Laga eksibisi kelompok umur 8 tahun digelar di Gor Stritex pada hari Minggu kemarin. Tim basket Jan Etes, Humble Basketball Academy Solo bertemu Bison Patriot Sragen. Awal tampil Jan Etes sempat grogi sampai nyaris mencetak poin di ring sendiri. Pertandingan di putaran pertama cukup ketat, namun di babak kedua Jan Etes dan tim berhasil keluar jadi pemenang. Ditemui wartawan usai bertanding, Jan Etes mengaku grogi karena baru pertama kali tampil sebagai pemain basket. Meski begitu, ia lebih menyukai olahraga basket dibandingkan taekwondo.
sempat salah rem ya? Iya. Kenapa bingung? Iya. Bingung kenapa? Remnya Tapi seneng ya tes? Iya. Pilih main basket apa taekwondo ya? Basket ya? Kenapa kok lebih seneng basket? Temennya banyak atau gimana? Iya, banyak. Secara game kan walaupun kita udah belajar beberapa tahun, tapi kalau belum pernah game pasti ya juga masih bingung mas. Artinya ini game pertama kali ya tes? Iya benar mas, game pertama ya tes. Tes? Point guard sebenarnya.